Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang di podcast yang membahas seputar sikap dan perilaku bela negara. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana wawasan kebangsaan dan semangat bela negara dapat membantu kita menghadapi berbagai isu kontemporer. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena sudah hadir bersama kita para narasumber yang akan berbagi pandangan dan wawasan mengenai topik ini. Yang pertama ada Kak Mulia Ibrahim. Halo Kak Mulia. Halo Kak Sela, selamat siang. Siang. Baik, yang kedua ada Kak Sakbar. Halo Kak Sakbar. Halo Kak Sela, selamat siang. Siang. Kemudian ada Kak Reski Pratiwi. Halo Kak Reski Pratiwi. Halo Kak Sela, selamat siang. Baik. Dan selanjutnya juga kita bersama Kak Rahmatia. Halo Kak Rahmatia. Halo Kak Sela, selamat siang. Siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga diskusi ini kita bisa menambah wawasan bagi para pendengar juga. Baik. Kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Kita sering sekali mendengar istilah wawasan kebangsaan, terutama dalam pembelajaran Latsar. Tapi kalau dijelaskan secara sederhana, apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Rahmatia? Baik, terima kasih Kak Sela. Menurut saya, wawasan kebangsaan pada dasarnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nilai ini dilandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Kak Sela. Baik, menarik sekali. Jadi wawasan kebangsaan ini sebenarnya menjadi pondasi kita sebagai bangsa. Kalau begitu, menurut Kak Rahma, mengapa wawasan kebangsaan ini sangat penting dimiliki oleh ASN maupun masyarakat secara umum? Baik, menurut saya wawasan kebangsaan itu penting bagi masyarakat dan ASN karena dengan wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan dan menghargai keberagaman. Sedangkan bagi ASN itu sendiri, wawasan kebangsaan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan profesional. Jadi, wawasan kebangsaan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan ASN. Terima kasih Kak Sela. Mungkin itu saja yang pemahaman tentang wawasan kebangsaan dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berbicara tentang bela negara. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa bela negara hanya berkaitan dengan militer atau pertahanan negara. Menurut Kak Andi Reski, apa sebenarnya makna bela negara dalam kehidupan masyarakat pada saat ini? Jadi menurut saya bela negara sendiri adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air serta kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menarik sekali. Kalau begitu, apa saja contoh sederhana bela negara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh yang bisa dijadikan, yaitu seperti menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menaati peraturan, menjaga persatuan, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Bahkan menyebarkan hoaks adalah contoh bela negara. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Kak Andi Reski Pratiwi. Selanjutnya kita bergeser ke isu kontemporer. Menurut Kak Mulia Ibrahim, apa sih yang dimaksud dengan isu kontemporer tersebut? Terima kasih Kak Sela. Jadi yang dimaksud dengan isu kontemporer adalah isu atau permasalahan yang sedang terjadi dan menjadi perhatian bagi masyarakat dan memiliki dampak seperti dampak sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Isu kontemporer yang saat ini sedang terjadi itu antara lain korupsi, radikalisme atau terorisme, penyalahgunaan narkoba, pencucian uang atau money laundry, dan yang paling sering kita hadapi sehari-hari di era digital ini yaitu penyebaran ujaran kebencian atau berita hoax.
Baik. Lalu Kak, bagaimana kita sebagai seorang ASN menyikapi isu kontemporer atau isu aktual yang sering terjadi di lingkungan tempat kerja kita? Mungkin bisa dijabarkan, Kak? Nah, ya, berbicara terkait dengan isu kontemporer, sebenarnya tidak hanya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, isu kontemporer yang bersifat umum di masyarakat, tetapi juga isu kontemporer yang aktual seperti yang kita sering hadapi di lingkungan kerja kita, dan kita sebagai seorang aparatur sipil negara dituntut untuk jeli dan responsif terhadap aktual yang terjadi di lingkungan tempat kerja kita. Karena isu aktual ini apabila tidak segera kita pecahkan atau selesaikan, maka dapat mengganggu atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terima kasih, Kak Sela. Ya, benar sekali. Hal-hal seperti itu memang sering kita temui. Terima kasih penjelasannya, Kak Mulia. Baik, sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu kesiapan bela negara. Menurut Kak Sakbar, mengapa kesiapan bela negara penting dimiliki oleh generasi muda dan ASN pada saat ini? Baik, terima kasih Kak Sela atas kesempatannya. Kesiapan bela negara sangat penting dimiliki oleh generasi muda dan ASN saat ini. Karena kenapa? Generasi muda dan ASN merupakan bagian penting dalam membangun bangsa yang tentu tidak bisa dipisahkan. Kesiapan bela negara akan membantu mereka menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa, sehingga dibutuhkan kerjasama antara ASN dan masyarakat itu sendiri. Baik, Begitu Kak Sela. setuju sekali. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan kesiapan bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Tentu saja Kak Sela, untuk menumbuhkan kesiapan bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, memahami nilai-nilai kebangsaan, serta memanfaatkan teknologi positif untuk kemajuan bangsa. Mungkin saya kira itu dari saya, Kak Sela. Baik, terima kasih Kak Sakbar atas penjelasannya. Terima kasih banyak juga kepada seluruh narasumber. Diskusi yang sangat menarik ini penuh wawasan di hari ini. Dari perbincangan kita dapat kita pahami bahwa wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bukan hanya sekedar konsep, tetapi nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menjaga persatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Mungkin akhir kata saya selaku sebagai host mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa.